Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam video online ya, pembelajaran video online dari edubisnis.net. Dalam kesempatan kali ini kita sedang berbicara mengenai topik yang sangat menarik, yang sangat inspiring, The 7 Habits of Highly Productive People. Dalam video-video sebelumnya kita sudah mencoba membedah, mengeksplorasi 5 habit yang sebaiknya kita kembangkan dalam raga dan batin kita supaya kita bisa menjadi insan-insan yang produktif, insan-insan yang mulia ya. Habit positive mindset yang pertama, yang kedua habit untuk lebih resilient, yang ketiga habit untuk selalu mau belajar ya, yang keempat habit untuk plan and execute ya, plan and execute ya. Jadi tidak hanya NATO. Dan kemudian persis sebelum ini tadi kita bicara mengenai habit kelima, yakni rajin-rajinlah berbuat kebaikan. Tekunlah menebar benih-benih kemuliaan dalam bentangan bumi yang kita huni ini. Ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai habit yang ke-6, Mas. Ya, habit yang ke-6 ini juga sangat menarik, sangat inspiring. Jadi seperti yang Anda lihat dalam slide di depan Anda ini ya. Jadi habit nomor 6 ini rajin bersyukur. The power of gratitude, ya itu sesuatu yang sangat powerful ternyata, ya. Kita sebagai seorang umat yang beragama selalu diminta untuk bersyukur, ya. Ada salah satu ayat yang sangat menarik, maka nikmat manakah lagi yang engkau dustakan, ya. Jadi begitu banyak nikmat dalam kehidupan yang kita huni ini, sehingga kita harus selalu bersyukur, ya. Anytime, any day, ya. Nah, memang ternyata dalam studi-studi yang dilakukan secara saintifik ya, ini di slide berikutnya Anda bisa lihat bahwa orang-orang yang rajin bersyukur itu ternyata terbukti lebih bahagia hidupnya, lebih panjang usianya, lebih sehat tubuhnya, dan lebih produktif dalam hidup. Ya, jadi pernah ada sebuah eksperimen nih Mas ya, salah seorang kelompok pekerja perawat ya, perawatnya ada ratusan, diminta mereka itu untuk tiap malam melakukan ritual bersyukur. Mereka diminta menuliskan 3 hal yang mereka syukuri dari hari itu. Ya, mereka menuliskan dalam diary. Ya, tiap malam Mas, selama 3 bulan. Kemudian 25 tahun kemudian, perawat ini dilacak Mas hidupnya. Ya. Ternyata perawat-perawat yang rajin melakukan ritual bersyukur tadi menuliskan 3 hal yang mereka syukuri ya. Menuliskan 3 hal yang mereka syukuri dari hari itu sampai puluhan tahun kemudian mereka tumbuh menjadi orang-orang yang sehat jiwanya. Orang-orang yang happy dalam hidupnya dan jarang kena penyakit Mas, dan umurnya lebih panjang ya. Jadi orang-orang yang rajin bersyukur ya, mendedahkan rasa syukur yang tiada henti kepada Sang Pencipta itu ternyata emang punya efek yang powerful ya, menjadi lebih sehat jiwanya dan jarang kena penyakit, dan sehingga mereka menjadi lebih panjang umur ya. Itulah the power of gratitude. Jadi again and again memang berbagai studi ya, tidak hanya tadi eksperimennya itu hanya untuk perawat, tapi pernah juga dilakukan untuk berbagai jenis pekerjaan lain, ya respondennya lain, berbeda-beda, berbagai macam profesi sama Mas. Orang-orang yang punya ritual bersyukur itu selalu punya kecenderungan untuk lebih happy dalam hidupnya. Dan seperti yang tadi saya bicarakan dalam video sebelumnya ya, Anda kalau mau resilient, kalau mau lebih optimis hidupnya, itu memang harus rajin bersyukur. Ya, ritual gratitude, never ending journey of being grateful, ya, selalu bersyukur. Jadi ini dalam slide berikutnya mungkin Anda bisa melihat juga ya, salah satu kalimat yang sangat powerful. Jadi makin sering Anda bersyukur, maka biasanya yang Anda syukuri itu akan makin sering hadir dalam hidup Anda. Itu namanya law of attraction. Ya, ketika Anda bersyukur tentang kesehatan Anda bersyukur tentang pekerjaan Anda bersyukur tentang income Anda berapapun jumlahnya, Anda bersyukur tentang anak-anak Anda, itu yang Anda syukuri itu makin lama makin tumbuh menjadi apa yang seperti yang Anda harapkan. Ya. Bersyukur tentang pekerjaan Anda, maka somehow pekerjaan Anda akan menjadi lebih menyenangkan bagi Anda. Kalau Anda bersyukur tentang income yang Anda terima, somehow income Anda akan makin tambah besar. Ya, itu keajaiban. Ada invisible hand yang membantu mewujudkan cita-cita Anda ketika Anda rajin bersyukur. Sebaliknya nih dalam slide berikutnya ya, makin sering Anda mengeluh, maka yang Anda keluhkan itu biasanya justru akan makin sering hadir dalam kehidupan Anda. Ini namanya law of attraction ini.
What you think of is what you get. Ya. Jadi kalau Anda selalu berpikirnya itu mengeluh, macet, gajinya kurang, pekerjaannya membosankan, itu apa yang Anda pikirkan itu selalu mengharu-biru pikiran Anda, Mas. Dan somehow kemudian justru pikiran seperti itu mengattract apa yang sedang Anda keluhkan. Ya. Jadi ketika Anda mengeluh gaji yang kurang, makin lama makin gaji Anda tidak akan pernah cukup. Anda akan selalu terpuruk dalam keterbatasan. Ya. Sama ketika Anda selalu mengeluh mengenai pekerjaan yang membosankan, yang tidak menyenangkan, somehow along the way Anda selalu tidak akan pernah puas dengan pekerjaan Anda. Ya. Dan itu kemudian membuat kinerja Anda menurun dan kemudian membuat Anda makin tidak pernah mendapatkan promosi yang bagus. Dan kemudian akhirnya Anda terjebak dalam pekerjaan yang membosankan bertahun-tahun. Ya. Jadi memang ketika kita menghadapi berbagai persoalan ya kita selalu luangkan waktu untuk selalu bersyukur ya. Karena studi neurologi Mas mengatakan, studi neurologi juga menyebutkan ketika kita punya ritual bersyukur, memori otak kita itu bisa menyisakan celah untuk selalu berpikir kreatif Mas. Ya, dan ini penting ketika Anda terjebak nasibnya, ingin maju, ingin menjadi lebih hebat, itu kan perlu kreativitas, Mas. Nah, ketika Anda fokusnya pada keluhan, pada problem, pada kendala, pada negative thinking, itu otak Anda itu nyungsep, Mas. Nyungsep sehingga ruang untuk berpikir kreatif itu menjadi makin pudar. Sebaliknya ketika Anda bersyukur itu, Anda menyisakan ruang, ya, sehingga willpower Anda tetap bisa tumbuh, willpower, ya, resiliensi Anda bisa tumbuh, dan ada rongga dalam sel otak Anda yang kemudian membuat Anda masih bisa berpikir secara kreatif. Dan itu penting, Mas. Ya, karena untuk mengubah nasib hidup itu perlu kreativitas. Ya, perlu thinking outside of the box. Kalau perlu bahkan thinking without the box. Ya. Jadi emang formula produktivitasnya bisa Anda lihat dalam slide berikutnya ini ya. Jadi rajin bersyukur itu akan membuat Anda bahagia. Dan ketika makin bahagia, makin produktif. Itu pasti, Mas. Kalau Anda happy, produktivitas Anda akan meningkat. Dan kemudian kinerja Anda akan melejit. Ya. Sebaliknya formula keluhan itu rajin mengeluh, makin tidak happy karena Anda sering mengeluh. Ya, what you think is what you get. Jadi kalau Anda sering mengeluh, ya Anda makin tidak happy. Kalau makin tidak happy, maka makin tidak produktif karena Anda tidak happy, kerjanya tidak mood, tidak gembira, tidak riang. Anda kerjanya sambil sungut-sungut, ya. Jadi merengut terus sehingga Anda tidak bisa menampilkan kinerja yang optimal. Dan akhirnya kinerja Anda jeblok dan nasib Anda stagnan. Karir Anda stagnan, gaji Anda stagnan. Jadi itu siklusnya, Mas. Siklusnya seperti itu. Jadi selalu luangkan waktu, kata ahli berlaku, kalau bisa tadi ritual menuliskan itu juga harus dilakukan. Jadi kalau bisa tiap malam atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali kita merenung ketika mau tidur, membayangkan dalam hati apa yang kita syukuri dari 3 hari itu. Atau dalam minggu itu. Ya, misalnya seminggu sekali lah. Tiap Jumat kita bersyukur, dan kemudian kita membayangkan apa saja kenikmatan yang sudah kita peroleh sejak dari hari Senin sampai hari Kamis, atau sejak hari Minggu sampai hari Kamis. Ya, ritual seperti itu powerful kata sejumlah penelitian. Ya. Jadi ketika Anda dilanda masalah, ada banyak tantangan, selalulah bersyukur bahwa kita masih punya rumah, kita masih punya pekerjaan, atau Anda masih punya keluarga, ya. Tidak menjadi gelandangan, bukan pengangguran. Jadi selalu ada yang layak kita syukuri. Ya. Jadi itu the power of gratitude. Ya. Dan ini satu langkah yang sangat simple, sangat praktikal, dan ternyata efeknya sangat powerful, based on science. Ya. Kalau kita rajin bersyukur tiap malam, tiap subuh, itu akan membuat kita menjadi lebih mekar jiwa kita. Batin kita menjadi lebih tumbuh. Dan itu membuat kita lebih tangguh menghadapi problem-problem kehidupan. Nah, ini ada tugas ke-6 ini, Mas. Tugas ke-6 ini sesuatu yang menarik, ya. Jadi, kalau bisa Anda renungkan atau tuliskan 3 hal yang Anda layak syukuri hari ini, ya. Hari ini, hari apa? Mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya. Apa saja yang Anda syukuri dari hari ini? Mungkin Anda bisa melihat saya, ya, di video ini kan sesuatu yang layak disyukuri, Mas, ya. Anda bisa belajar secara online, atau tadi pagi Anda sarapan bubur ayamnya sangat enak, itu layak disyukuri, Mas. Ya, atau tadi siang Anda makan siang enak, ya. Atau tadi malam Anda bertemu dengan istri Anda, berbincang-bincang
tentang masa depan itu layak disyukuri. Ya. Atau kemudian Anda menuliskan dalam smartphone Anda 99 hal yang layak Anda syukuri dalam hidup, small, ya, medium atau big things. 99. Kalau tidak 99 mungkin 33 Mas ya. Anda masih bisa bernafas, Anda masih bisa menonton, mata Anda masih sehat ya. Tangan Anda masih bisa digerakkan. Ya. Anda masih bisa berbicara, Anda masih bisa mendengar. Itu sesuatu yang kadang-kadang taken for granted. Kita kadang-kadang merasa bahwa itu sesuatu yang normal. Tidak, bayangkan kata orang, salah satu hal yang paling membuat powerful itu, bayangkan seolah-olah Anda sudah tidak punya tangan gitu ya. Atau bayangkan seolah-olah Anda sudah tidak bisa melihat. Bayangkan seolah-olah Anda sudah tidak bisa mendengar. Itu betapa apa yang kita alami hari ini, sekarang ini, detik ini, sesuatu yang layak disyukuri. Ya. Saya masih bisa berdiri, Anda masih bisa duduk di depan laptop Anda masih punya laptop. Ya. Anda masih punya jari-jari tangan yang bisa mengklik tombol play, itu sesuatu yang layak disyukuri. Atau mungkin yang lebih besar ya, kita masih bisa punya pekerjaan, punya rumah, punya Honda Vario, cicilannya sudah lunas gitu ya. Kita masih punya rumah, meskipun cicilannya belum lunas Mas ya, KPR-nya ya, tapi pelan-pelan bisa lunas nanti. Anda punya anak-anak yang besar, yang mungkin sekolahnya baik. Itu sesuatu semuanya layak disyukuri. Jadi mohon Anda lakukan itu Mas, ya lakukan itu. Kalau Anda seorang Muslim, bahkan lebih bagus lagi Anda melakukan itu ya setiap subuh atau ketika sholat tahajud, ya selalu renungkan apa kenikmatan yang sudah Anda alami. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, selalu ucapkan alhamdulillah sampai ribuan kali kata seorang sufi ya. Ketika Anda mau hidupnya menjadi lebih mekar itu ucapkan kata-kata alhamdulillah sampai ribuan kali. Ya, itu akan membuat kita sadar bahwa kita mendapatkan begitu banyak anugerah. Ya. Jadi itu adalah habit ke-6 Mas ya, the power of gratitude ya, always be grateful ya, selalu ucapkan terima kasih pada Sang Pencipta karena itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih mulia, lebih produktif dan kinerjanya menjadi lebih cemerlang. Oke. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.